Bab 308. Golden Ye adalah suamiku. Tuan muda besar sungguh bercanda, Anda sudah berbicara, tidak ada alasan untuk mencegahnya masuk. Nona, aku benar-benar minta maaf, kami tidak mengenal Anda, tidak tahu identitas Anda, jika kami mengetahuinya lebih awal, kami pasti akan membiarkanmu masuk, silahkan. Claire Sen berdiri di sana, menatap punggung Davin Ye dengan cemas, langkahnya tidak bergerak sedikitpun. Davin Ye menoleh dan menatapnya dengan senyum lembut tapi pucat. Tidak cepat masuk. Perjamuan mungkin akan berakhir jika kamu terus berdiri dengan bodoh. Kalau begitu kamu, Claire Sen masih sedikit mengkhawatirkannya. Setelah melihatmu masuk, aku akan pergi. Lalu, kamu harus menepatinya. Claire Sen menggertakkan giginya dan melangkah maju. Ketika dia berjalan ke pintu, dia melihat kembali ke Davin Ye. Wajahnya masih lembut, dengan senyum tipis di bibirnya, matanya menatapnya dengan lembut, melihatnya berbalik, dia membuka bibirnya dengan ringan, pergilah, jangan melihat ke belakang. Claire Sen merasa sangat sedih, tapi tetap saja tanpa ampun menoleh dan berjalan masuk. Davin Ye menatap punggungnya seperti ini, sampai dia menghilang dari pandangannya. Dia tidak bisa bertahan lagi dan batuk berat, kemudian tubuhnya jatuh ke depan. Orang di sebelahnya bergegas maju untuk memapahnya. Tuan muda besar, apakah Anda baik-baik saja? Ya Tuhan, bagaimana Anda bisa terluka seperti ini? Ini bukan masalah besar. Davin Ye terbatuk ringan, mengulurkan tangannya untuk mendorong mereka. Dia tidak suka kontak dekat dengan orang-orang ini. Anda tampaknya terluka parah, aku akan mencari beberapa orang untuk mengantar Anda pergi ke rumah sakit. Tidak perlu. Davin Ye dengan lembut menggelengkan kepalanya, memikirkan orang di dalam yang mungkin masih mengalami kesulitan, jadi. Jalan untuk kembali ini tidak akan diinjakan, jika dia tidak melihat Claire Sen dan Golden Ye pergi dari sini dengan damai malam ini, dia mungkin tidak akan merasa nyaman. Tanda hubung. Alice Sen setelah memasuki ruangan, menemukan ada sangat banyak orang, serta harus menuruni tangga yang sangat tinggi. Roknya agak panjang, hanya bisa sambil melihat tangga sambil memegangi rok dan perlahan turun. Tetapi di tempat itu sangat ramai, ada begitu banyak meja makan, Claire Sen tidak dapat menemukan Golden Ye sama sekali. Di mana dia akan menemukannya? Setelah berpikir sebentar, Claire Sen tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Menurut kedudukan Golden Ye di kota utara, jika dia ada di perjamuan malam ini, pasti akan menjadi fokus perjamuan, jadi dia hanya perlu menemukannya di tempat yang paling ramai. Memikirkan hal ini, Claire Sen sangat senang sehingga dia hampir menangis. Dia melirik ke tempat kejadian dan dengan cepat menuju ke tempat yang paling banyak orangnya. Dia benar-benar malu. Ada banyak orang yang melihatnya seperti ini di tempat kejadian. Mereka semua bersembunyi dengan jijik, kemudian menatapnya dengan tatapan aneh. Siapa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa masuk? Tidak pernah melihatnya, sangat asing. Putri dari keluarga mana ini? Terlihat cukup cantik. Hehe, datang dan lihatlah. Claire Sen baru ingin maju, tetapi tiba-tiba dihalangi oleh kedua pria itu. Kedua pria itu memegang segelas koktail, tersenyum mencemooh, cantik, tidak tahu apakah kami mempunyai kehormatan untuk mengundangmu berdansa. Maaf, aku sedang mencari seseorang. Claire Sen mengangguk pada mereka dan berjalan melewati mereka. Siapa yang tahu bahwa mereka berdua terus mengikuti, siapa yang si cantik cari? Katakan saja, mungkin kami dapat membantumu. Iya, jika tidak ada waktu menari juga tidak apa-apa, tambah teman WeChat untuk saling mengenal dan berteman, bagaimana? Claire Sen. Maaf, aku benar-benar terburu-buru. Seorang pria telah mengambil ponsel, aku tahu, kemarilah, masukkan ide WeChat kamu, kemudian kamu dapat pergi. Tidak ada. Claire Sen menatapnya dengan dingin, Tuan, tolong jangan memaksa orang. Orang itu mendengar ini, raut wajahnya langsung memburuk.
Apa yang kamu katakan? Semua orang yang datang ke perjamuan, mana yang lebih buruk darimu? Dan apa salahnya berteman? Tidak ada yang salah, tetapi bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku sedang terburu-buru? Aku mencari seseorang. Bisakah kalian minggir? Mencari seseorang. Lalu beritahu aku siapa yang kamu cari. Apakah kamu benar-benar mencari seseorang atau menggunakan ini untuk menipu kami? Colden Ye. Detik berikutnya, Claire Sen langsung menyebut sebuah nama. Pada awalnya, mereka berdua terkejut, dan setelah beberapa saat, mereka tampaknya baru saja bereaksi. Apa yang kamu katakan? Siapa yang kamu cari? Mencari suamiku Colden Ye. Apakah kalian mengenalnya? Bisakah membawaku ke sana? Claire Sen melihatnya secara langsung. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan cara apapun, maka kedua orang ini tidak akan membiarkannya pergi. Dia tidak punya banyak waktu untuk bermain dengan mereka. Kamu baru saja mengatakan Colden Ye adalah suamimu. Tidak, apakah kamu bercanda? Meskipun mereka semua tampak tidak percaya, jelas bahwa ekspresi di wajah mereka telah berubah. Colden Ye, keberadaan macam apa itu? Meskipun kebanyakan orang menghinanya sebagai orang lumpuh, tidak ada seorang pun di dunia bisnis yang bisa mengalahkannya. Stewart Lu sebelumnya juga sangat kuat di dunia bisnis. Dia sangat kuat sehingga tidak ada yang berani menyinggungnya. Tetapi kemudian tidak tahu bagaimana dia menyinggung Colden Ye. Dia benar-benar dilumpuhkan oleh Colden Ye. Selain itu, Luz Corp menghilang secara diam-diam dalam semalam. Oleh karena itu, ada pepatah di kalangan mereka bahwa itu sama dengan mencabuti rambut di kepala harimau. Siapa yang sudi melakukan hal tanpa pamrih seperti itu? Bahkan mungkin masa depan akan hilang. Kalian ingin tahu apakah itu lelucon? Ikuti saja dan lihat. Setelah berbicara, Claire Sen berjalan langsung melewati mereka. Kedua pria itu tidak berani mengikuti. Mereka semua merasa tidak ada yang berani membuat lelucon seperti itu. Lagi pula, wanita mana yang berani berbicara omong kosong tentang pernikahan Colden Ye? Dan wanita ini memiliki aura yang sangat kuat, 80% itu adalah sungguhan. Mungkinkah dia putri keluarga Sen yang dinikahi Colden Ye sebelumnya? Bukankah itu hanya pernikahan bisnis? Lagi pula, orang cacat menikahi istri adalah lelucon. Apa yang bisa dia lakukan? Hei, wanita cantik seperti itu, sayang sekali. Cekak, orang cacat memiliki keberuntungan sendiri. Jangan melihat dia cacat, dia masih menikah dengan wanita cantik. Claire Sen berjalan sedikit kemudian melihat ke belakang dan menemukan bahwa mereka benar-benar tidak mengikuti. Untungnya dia telah menakuti mereka. Dia menghela napas lega, berjalan menuju ke depan dengan cepat. Akhirnya berjalan ke depan, Claire Sen akhirnya melihat sosok yang dikenalnya. Ini Arthur Xiao, asisten Xiao. Claire Sen memanggilnya langsung. Berdiri di atas panggung, Arthur Xiao terkejut, seolah-olah dia mendengar seseorang memanggil dirinya sendiri. Suaranya terdengar familiar, jadi dia melirik ke sumber suara. Pada pandangan ini, Arthur Xiao sangat terkejut. Raut wajahnya berubah drastis dan dia hampir kehilangan akal, tetapi setelah menyadari bahwa dia masih di atas panggung, dia segera tenang, berjalan dari samping dan berjalan di depan Claire Sen untuk membawanya pergi. Claire Sen diseret olehnya untuk berjalan keluar, tetapi dia melihat ke belakang untuk mencari sosok seseorang, di mana Colden Ye. Bersambung.